Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Damayanti. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Vikram yang biasa dipanggil Vicky terlalu sibuk dengan pekerjaannya di salah satu televisi swasta. Pihak perusahaan memintanya untuk bisa memberikan realita yang terbaru untuk acara hiburan di acara mereka. Tekanan tersebut terkadang membuatnya pulang dalam keadaan mabuk dan membuat ibunya sangat bersedih. Keesokan harinya saat Vikram tengah mempresentasikan hasil pekerjaannya di hadapan rekan kerjanya, ia sangat terkejut ketika mendapatkan kabar kalau ibunya telah berada di rumah sakit. Dengan cepat, ia mendatangi rumah sakit dan meminta keterangan kepada dokter yang memberikan pertolongan kepada ibunya. Dokter tersebut menjelaskan kalau ibu Vikram menderita tumor otak dalam stadium lanjut. Pengobatan yang menghabiskan cukup banyak uang membuat Vicky berusaha untuk mencari pinjaman pada berbagai pihak termasuk atasannya. Tapi tak satu pun yang mau menolongnya. Ibu Vicky akhirnya sadar, Vicky yang tidak sanggup mengungkapkan kebenarannya terpaksa berbohong. Tapi ibu yang cukup mengenalnya mengatakan kalau ia tahu semua yang terjadi terlebih ketika mencari tambahan biaya untuk pengobatannya. Ia memberitahu kalau keluarganya cukup memiliki harta untuk bisa mengobati penyakitnya. Bersama rekannya, Vicky mendatangi tempat yang diceritakan oleh ibunya. Namun saat di tengah perjalanan, warga merasa ketakutan ketika ia bertanya tentang Raj Bangal. Bahkan bukan hanya satu warga, hampir seluruh warga ketakutan mendengar kata Raj Bangal. Mereka yang singgah di sebuah kedai kopi menceritakan semuanya kepada penjaganya, hingga mereka mendapatkan informasi kalau Raj Bangal adalah tempat berkumpulnya para hantu. Vicky dan rekannya terkejut ketika mendengar hal itu, terlebih ketika mereka diusir. Vicky mengatakan kalau Raj Bangal adalah milik ayahnya Ramana. Tanpa menghiraukan peringatan dari semua warga, Vicky dan Dud memasuki bangunan yang sangat tua dan menyeramkan. Dud sudah mulai ketakutan ketika melihat dan memasuki bangunan yang kusam tersebut. Namun berbeda dengan Vicky, dengan tenang ia melangkah dan menyingkirkan banyak kotoran yang ada di depannya. Bangunan megah tersebut menjadi tidak terawat ketika semua keluarga Vicky meninggalkannya. Vicky membuka sebuah pintu dan alat pendeteksi hantu yang dimiliki Vicky tiba-tiba meledak dan membuat Vicky yakin kalau bangunan ini memiliki banyak hantu di dalamnya. Mereka mendatangi kedai kopi tadi dan pemilik tersebut memberitahu mereka untuk mendatangi sebuah perusahaan bila mau menjual Raj Bangal. Namun salah satu pegawai di tempat itu mengatakan kepada atasannya kalau hantu yang menguasai bengkel tersebut adalah Damayanti. Vicky dan Dude mencoba meyakinkan pemilik perusahaan itu untuk bisa mempercepat transaksi mereka. Ramesh, salah satu pegawai di perusahaan tersebut, memberikan tantangan kepada Vicky dan Dude untuk tinggal di bengkel tersebut selama seminggu. Dan seminggu kemudian ia akan melanjutkan kerjasama mereka. Dude dan Vicky mengiyakan walaupun mereka sendiri ragu. Vicky membuat ide sebuah reality show untuk memancing banyak orang datang merasakan sensasi hantu di Raj Bengkel miliknya. Beberapa mulai datang untuk mendaftarkan acara reality show tersebut. Beberapa yang telah lolos audisi dikumpulkan dan diminta untuk menginap di Raj Bengkel selama 7 hari dan akan dijanjikan hadiah sebanyak 10 lakhs. Mereka juga mengungkapkan beberapa peraturan yang harus mereka ikuti. Peserta tersebut mengiyakan dan sangat bersemangat untuk bisa lebih cepat tiba di Raj Bengkel. Mereka yang telah tiba di Raj Bengkel memperhatikan tiap-tiap benda yang ada di tempat itu. Vicky dan Dude yang mengawasi dari tempat lain meminta mereka untuk tidak memasuki ruangan yang telah dilarang. Mereka mengiyakan dan berjanji akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Raj Bengkel yang sudah dibersihkan membuat semua peserta mereka tidak takut berada di tempat itu, bahkan mereka menganggap ini adalah liburan untuk mereka dan mendapatkan hadiah dari Vicky serta Dude. Vicky dan Dude memperhatikan semua gerak-gerik mereka di televisi besar yang ada di tempat berbeda.
Hingga saat larut malam mereka melihat salah satu peserta jalan sambil tertidur kemudian menghantamkan kepalanya di tiang penyangga di bangunan itu. Namun keesokan harinya mereka tidak sama sekali menyadari kejadian menyeramkan yang menyerang salah satu dari mereka. Bahkan mereka sangat menikmati tempat tersebut karena menyenangkan. Lagi-lagi mereka diganggu oleh makhluk tak kasat mata namun belum disadari oleh penghuni bangunan itu. Sampai tiba-tiba seorang hantu yang berwujud anak kecil mendatangi salah satu dari mereka dan meminta mereka untuk pergi karena rumah ini adalah rumah miliknya. Mendapatkan ancaman dari hantu kecil tersebut, ia malah memanggil salah satu peserta lain karena menganggap dirinya tengah mabuk. Namun rekannya yang melihat hantu kecil tersebut melarikan diri dan meninggalkannya bersama hantu kecil tersebut. Malam kedua, peserta lain kembali diganggu oleh penunggu bangunan tersebut. Hantu kecil itu terus meminta mereka untuk pergi karena ini adalah rumah miliknya. Tapi lagi-lagi peserta yang ditunjukkan wujud para hantu itu tidak merasakan ketakutan sama sekali. Bahkan hampir semua peserta laki-laki yang ditakuti oleh hantu kecil tersebut tidak merasakan takut sama sekali. Padahal hantu kecil tersebut telah menunjukkan wujud yang menyeramkan. Hingga hantu kecil itu pergi meninggalkan para peserta laki-laki. Hari ketiga semua peserta dikumpulkan dan mereka yang melihat semua tidak ketakutan meminta mereka untuk melanjutkan program dari permainan mereka. Para peserta merasa sangat senang dan berkumpul lagi di ruang makan pada malam hari untuk menikmati makan malam yang dikirimkan oleh Vicky. Melihat mereka sangat menikmati kebersamaan di tempat itu membuat Vicky dan Dude merasa senang karena mereka akan berhasil menjual Rats Bengkel pada perusahaan asing. Setelah menikmati makan malam mereka, semua kembali ke kamar mereka masing-masing. Namun sebelum mereka memasuki kamar, semua mengadakan permainan dan hantu kecil itu kembali datang dan meminta mereka untuk pergi. Kali ini ia memancing salah satu peserta untuk memasuki ruangan yang dilarang oleh Dude dan Vicky. Melihat peserta itu mendekati pintu yang dilarang, Vicky dan Dude mencoba mencegahnya tapi mix yang biasa mereka gunakan mendadak tidak berfungsi. Keduanya segera berlari dan mencegahnya untuk bisa membuka pintu tersebut. Namun pintu itu telah berhasil dibuka dan hantu kecil tersebut telah berhasil masuk kembali ke ruangan itu. Ia mengatakan kepada ibunya kalau mereka bisa keluar dari tempat yang selama ini mengurung mereka. Damayanti yang keluar dari tempat itu mengatakan akan menegakkan keadilan yang selama ini tidak mereka dapatkan. Tak berapa lama pintu penghalang ruangan itu hancur dan menimbulkan getaran yang sangat kuat. Namun para peserta itu tidak ada yang merasakan hal itu. Vicky dan Dude kembali memperingatkan mereka kalau tidak ada lagi peserta yang bisa membuka pintu yang sangat dilarang. Para peserta saling menyalahkan hingga membuat sedikit kesalahpahaman terjadi. Namun mereka segera sadar dan kembali saling mengingatkan untuk mematuhi perintah dari Vicky dan juga Dude. Hari keempat akan dijalani oleh semua peserta. Vicky dan Dude yang mengganti kapten setiap pergantian hari mengumumkan lagi untuk tetap mematuhi larangan mereka. Vicky dan Dude pun mengirimkan seorang pendeta untuk menjaga mereka yang ada di tempat itu. Namun melihat penampilan pendeta yang tidak meyakinkan membuat mereka menahan tawa dan mencoba memperhatikan apa yang dikatakan oleh pendeta itu. Bahkan dengan berani pendeta itu menantang Damayanti untuk menampakkan wujudnya. Ia pun mengatakan kalau beberapa hantu telah memenuhi ruangan tersebut. Namun peserta yang tidak melihat hantu-hantu yang dikatakan oleh pendeta malah menertawakannya dan mengajaknya pada permainan berikutnya. Setelah tidak terjadi apa-apa, mereka memilih untuk masuk ke kamar mereka masing-masing dan beristirahat. Namun Ramya yang keluar dari kamarnya tiba-tiba terjebak di dalam kamar larangan Vicky dan ia mulai dirasuki oleh Damayanti. Ia menakut-nakuti peserta lain tapi lagi-lagi peserta itu tidak merasakan takut. Ia mencoba mengadukan kepada Vicky dan Dude tentang yang terjadi pada Ramya. Tapi Dude dan Vicky tidak menanggapinya. Hingga Ramya terus memukulinya tanpa henti. Ramya kini mendatangi Roshan, tapi sama seperti peserta lain ia sama sekali tidak takut. Ramya yang dibawa pengaruh Damayanti mulai menunjukkan kekuatannya. Ia menjerit sangat kencang dan mulai membuat takut Roshan hingga tidak sadarkan diri. Kartik yang mendengar jeritan Ramya keluar dari kamarnya. Ramya yang masih dipengaruhi oleh arwah Damayanti malah langsung memberi pelajaran pada Kartik hingga tidak sadarkan diri. Vicky dan Dude yang mulai mendengar panggilan dari para peserta mencoba memperhatikan kamera pengawas di bangunan tersebut. Saroja yang menyadari kalau Ramya dirasuki oleh hantu mulai membacakan doa-doa di hadapan Ramya. Tapi semua itu tidak ada hasilnya, bahkan dengan cepat Ramya memberikannya pelajaran. Dude dan Vicky yang melihat hal itu segera menuju Rats Bengkel.
Pendeta yang tertidur akhirnya terbangun karena mendengar jeritan Ramya yang memenuhi gedung ini. Kini semua peserta laki-laki mencoba melarikan diri, tapi Ramya masih mengejarnya. Pendeta yang melihat Ramya merasa terkejut, tapi belum sempat ia merapalkan mantra, Ramya menyerangnya bertubi-tubi dan dengan raut wajah sangat marah. Ramya meminta mereka semua untuk pergi dari tempat ini. Pendeta yang dikirimkan Vicky dan Dude pun mulai ketakutan. Damayanti keluar dari tubuh Ramya dan dengan wujudnya yang sebenarnya meminta mereka untuk pergi dari tempat ini. Mata merah Damayanti menunjukkan kemarahan membuat kelima peserta laki-laki sangat takut. Mereka memohon untuk diampuni dan akan keluar dari tempat ini. Vicky dan Dude mengumpulkan semua peserta dan menjelaskan semuanya. Mendengar hal itu, semua peserta sangat marah dan merasa dipermainkan oleh Dude dan juga Vicky. Mendengar kemarahan mereka, Vicky dan Dude hanya bisa terdiam dan tidak membela dirinya. Hingga ia menceritakan alasannya menjual peninggalan ayahnya karena ibunya menderita sakit keras. Para peserta itu bersatu dan memanggil pendeta yang terkenal bisa menyingkirkan roh jahat dari bungalow ini. Upacara pembersihan pun mulai dilakukan. Mereka ikut dalam ritual yang dipimpin oleh pendeta tersebut hingga suasana menjadi menegang. Ketika Damayanti datang di tengah-tengah mereka, pendeta memintanya untuk tenang dan tidak bersikap kasar. Sampai akhirnya ia menceritakan tentang keluarganya yang hidup di abad 19. Ia yang berasal dari keluarga bahagia dan sangat dihormati oleh penduduk lain, tiba-tiba diserang oleh wabah penyakit yang aneh dan ibu Damayanti pun ikut terkena wabah tersebut. Hingga membuat keluarganya ingin keluar dari desa itu. Penduduk desa mendatangi Baira yang dianggap sebagai akar permasalahan mereka. Namun Baira malah menghabisi beberapa penduduk tanpa belas kasih. Keluarga korban menangis, namun Baira malah menarik istri korban untuk bisa menemaninya. Baira merasa senang saat Damayanti dikabarkan akan kembali ke desa. Tak lama Damayanti datang menemui mereka. Baira merasa sangat senang ketika melihat kedatangannya dan berharap Damayanti bisa menyukainya. Setibanya di desanya, ia berkeliling melihat suasana yang sangat ia rindukan. Bersama sang kakek, ia menemui warga yang telah menunggu kedatangannya. Kakek Damayanti memintanya untuk mewarisi semua yang ia miliki ketika ia telah meninggal nanti. Damayanti sangat bersedih mendengar apa yang dikatakan oleh kakeknya. Damayanti kembali ke kota untuk kembali melanjutkan studinya. Baira kembali bertindak. Ia mendatangi dokter untuk mengikuti keinginannya. Setelah Damayanti tidak lagi di desanya, kejahatan Baira mulai diadukan kepada kakek Damayanti. Mereka mengatakan selain harta yang diambil dari keluarga korban, Baira juga selalu melecehkan perempuan-perempuan yang ada di desa ini. Baira yang mengusir dokter menekan warga untuk membayar mahal kepadanya bagi semua warga yang sakit. Kakek Damayanti mendatangi Baira dan menamparnya bersama dengan dokter yang telah dibayar oleh Baira. Bahkan dengan tegas ia mengusir mereka dari desa ini. Baira sangat dendam dan merencanakan sesuatu yang jahat untuk kakek Damayanti. Ia menabraknya seolah itu adalah kecelakaan. Ia bahkan pura-pura sedih ketika Damayanti datang. Ia membuat sandiwara kalau ia diberi wasiat untuk menikahi Damayanti. Namun salah satu warga menceritakan bagaimana kakek Damayanti meninggal dunia hingga kejahatan Baira. Damayanti sangat marah dan ia mengusirnya keluar dari Raj Bungalow. Ia juga memanggil pihak kepolisian untuk menangkap Baira dari tempatnya. Baira yang dibawa menatap penuh dendam ke arah Damayanti. Namun warga merasa bersyukur dengan apa yang dilakukan oleh Damayanti. Sampai akhirnya Damayanti menikah dengan pria pilihan hatinya dan memiliki seorang putri. Ia yang merupakan seorang dokter di desa selalu menyempatkan diri untuk menyelamatkan warga. Namun suatu hari Baira yang berhasil keluar dari penjara mulai menuntut balas pada keluarga Damayanti. Ia berhasil menyelinap ke kediaman Damayanti, mengancam putri Damayanti dan memintanya untuk mengikuti perintah Baira. Ia menuntut Damayanti untuk memberikan semua harta miliknya kepadanya. Di bawah ancaman Baira, Damayanti sangat marah. Melihat kemarahan Damayanti, Baira malah menyiramkan bahan bakar ke seluruh tubuh suami Damayanti. Tak sampai di situ, Baira juga menyakiti putri Damayanti hingga tidak sadarkan diri. Damayanti ditekan untuk memindahkan semua hartanya atas nama Baira. Mau tidak mau Damayanti mengikutinya, tapi Baira malah mencuranginya. Ia membakar hidup-hidup suaminya dan menghabisi putri Damayanti. Melihat keluarga kecilnya hancur, Damayanti mencoba menyerang Baira. Tapi Baira dengan kejam menikam Damayanti dan menghantam kepala Damayanti dari arah belakang. Damayanti tersungkur, dengan lemah ia mencoba meraih tubuh putrinya yang sudah tidak bernyawa. Namun mereka dengan kejam menariknya hingga menjauh. Baira yang melihat Damayanti tewas dalam keadaan dendam tertawa lepas penuh kemenangan karena ia berhasil menguasai seluruh harta kekayaan Damayanti.
Baira merayakan kemenangannya bersama orang-orangnya, tapi ia tidak menyadari Damayanti yang telah menjadi hantu menghancurkan orang-orang Baira dan berusaha menyerang Baira. Mendapatkan ancaman dari Damayanti, Baira memanggil pendeta yang diharapkan bisa menolongnya. Pendeta itu memberikan cara untuk menyingkirkan Damayanti sampai akhirnya ia mengurung arwah Damayanti dan memberikan kalung penangkal hantu. Damayanti mengakhiri ceritanya kepada pendeta dan semua teman-teman Vicky. Semua yang mendengar hal itu menangis sedih, namun pendeta meminta Damayanti untuk pergi dari tempat ini karena mengganggu mereka yang tidak ada hubungannya dengan Baira. Damayanti menolak hingga membuat pendeta akan membawa Baira datang ke tempat ini. Vicky dan yang lain pun mencoba membantu Damayanti dan mencari keberadaan Baira, sampai mereka menemukan Baira dan meminta Baira untuk datang ke Rats Bungalow. Tapi ia menolak dan memberi pelajaran kepada Vicky serta teman-temannya. Baira yang masuk ke jebakan pendeta itu akhirnya datang dan menantang Damayanti untuk menghadapinya. Melihat Baira, Damayanti yang sudah sangat mendendam kepadanya segera menyerangnya setelah melihat Vicky dan teman-temannya mulai disakiti oleh Baira. Namun kalung yang digunakan Baira tidak bisa ditembus oleh Damayanti hingga membuat Baira sombong. Ia bahkan memanggil pendeta yang selama ini melindunginya. Bahkan keduanya mulai menyerang Damayanti dan putrinya. Baira memerintahkan anak buahnya untuk mengurung Vicky dan teman-temannya. Mereka yang tidak pandai berkelahi akhirnya ditawan oleh Baira dan Damayanti bersama putrinya pun tertahan oleh kekuatan pendeta. Mereka mulai merasakan panas dalam tubuh mereka. Baira yang melihat penderitaan Damayanti beserta putrinya merasa menang dan tertawa terbahak-bahak. Pendeta mulai mengurung roh putri Damayanti. Vicky yang melihat hal itu mencoba menolongnya hingga ia berhasil meraih bola dan menghancurkan kendi di mana arwah putri Damayanti dikurung. Kemarahan Damayanti meledak dan menyerang pendeta jahat itu hingga meninggal dunia. Tak lama ia mulai menyerang Baira. Vicky yang berhasil menarik kalung Baira membuat Baira sangat ketakutan karena ia tidak bisa menghalau serangan dari Damayanti. Ia mencoba melarikan diri tapi Damayanti tidak membiarkannya. Ia menyalurkan semua dendamnya kepada Baira yang selama ini jahat terhadap keluarganya. Damayanti bahkan berhasil menikam Trisula ke tubuh Baira hingga ia meninggal. Damayanti pun menghilang bersamaan dengan terbakarnya tubuh Baira. Vicky dan Dude berhasil menjual Rats Bungalow pada perusahaan asing dan mendapatkan uang untuk keperluan ibunya. Ia mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang kini menjadi teman-teman dekatnya. Film pun selesai.